Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Nugraha akan menjelaskan letak geografis ibu kota kerajaan Singasari adalah kerajaan Indo-Buddha yang mendirikan oleh Ken Arok, dan pada tahun 1222 kerajaan ini terletak di tepi sungai Berantas, Singosari, Malang, Jawa Timur. Namanya aslinya adalah Kerajaan Tumapel, tetapi kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Singasari setelah ibu kota berganti nama pada masa Raja Wisnuwardhana. Awalnya Tumapel merupakan daerah bawahan Kediri yang dipimpin Tunggul Amatung Ka Arok, kemudian mengambil alih kekuasaan, menikahi Ken Dedes dan mendirikan Kerajaan Singasari. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan pada pemerintah Kertanegara. Awalnya ibu kota kerajaan Singasari bernama Kutaraja, namun pada masa Raja Wisnuwardhana diubah menjadi Singasari, yang kemudian nama tersebut lebih populer daripada Kerajaan Tumapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dari absen 26 perluasan wilayah ekspedisi Pemalayu 1275 Masehi. Misi kerajaan Dharmasraya Sumatera untuk menjalin persahabatan dan membendung pasukan Mongol di Selat Malaka. Ekspedisi Pabali 1284 Masehi. Misi penaklukan Bali. Cakrawala Mandala Dwipantara. Misi Kartanegara menyatukan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa Nusantara. Penaklukan wilayah lain. Pahang di Semenanjung Malaya dan Tanjung Pura dan Bakulapura di Kalimantan, Gurun di Maluku. Secara keseluruhan wilayah kekuasaan Singasari mencakup Jawa Timur, Jawa Barat, Sunda, Madura, Bali, sebagian Kalimantan, Sumatera hingga Maluku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Hairunisa dari absen 20 akan menjelaskan mengenai silsilah dari Kerajaan Singosari. Jadi, raja pertama dari Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Ken Arok merupakan putra dari Gajahpara dan Ken Endop. Ken Arok menjabat di tahun 1222 sampai 1227 menurut kitab Negara Kertagama. Dan menurut kitab Pararaton, ia menjabat di tahun 1222 sampai 1247. Ken Arok memiliki beberapa nama. Dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia bernama Ken Arok dengan gelar Rajasa Sang Amuwabumi. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa ia bernama Sri Ranggah Rajasa. Dan dalam prasasti Mula Malurung disebutkan bahwa ia bernama Batara Siwa karena dianggap sebagai perwujudan dari Dewa Siwa. Sedikit cerita bagaimana Ken Arok bisa menjadi raja. Jadi pada awalnya Kerajaan Kediri memiliki sebuah daerah yang bernama Tumapel. Daerah ini dipimpin oleh Akuwu yang bernama Tunggul Ametung. Kemudian, Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok menggunakan keris Empu Gandri. Ken Arok mengangkat dirinya sebagai Akuwu baru dari daerah Tumapel, dan dia juga menikahi istri dari Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Namun ternyata setelah mereka menikah, Ken Dedes itu sudah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Ken Arok dan Ken Dedes memiliki 4 anak, yaitu Mahesawang Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, dan Dewi Rimbu. Ken Arok juga memiliki selir yang bernama Ken Umang, dan mereka juga memiliki 4 anak, yaitu Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Bergola, dan Dewi Rambi.
Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok juga melawan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri dalam Perang Ganter di tahun 1222. Nah, kemenangan ini yang membuat Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Tumapel dan menjadikan dirinya sebagai raja pertama. Kematian Ken Arok ada dua versi. Yang pertama, dalam kitab Nagara Kertagama disebutkan bahwa ia meninggal secara normal di tahun 1227. Namun, dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia meninggal di tahun 1247 dengan cara dibunuh oleh anak tirinya sendiri, yaitu Anusapati menggunakan keris empu gandring. Anusapati membunuh Ken Arok karena ia mengetahui bahwa Ken Aroklah yang membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Tunggul Ametung. Setelah Ken Arok meninggal, Anusapati naik tahta menjadi raja kedua dari Kerajaan Tumapel. Ia menjabat di tahun 1227 sampai 1248 menurut kitab Nagara Kertagama. Dan menurut kitab Pararaton, ia menjabat di tahun 1247 sampai 1248. Anusapati memiliki anak yang bernama Ranggawuni. Kemudian, anaknya Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu Mahesa Wong Ateleng, juga memiliki anak yang bernama Waninghyun dan Mahesa Cempaka. Kematian Anusapati juga ada dua versi, yaitu yang pertama, dalam kitab Nagara Kertagama disebutkan bahwa ia meninggal secara normal. Namun dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa ia meninggal dengan cara dibunuh oleh sepupunya sendiri, yaitu Panji Tohjaya menggunakan keris empu gandring. Panji Tohjaya membunuh Anusapati karena ia mengetahui bahwa Anusapatilah yang membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu Ken Arok. Anusapati dibunuh saat ia sedang menonton acara Sambung Ayam. Setelah Anusapati meninggal, Panji Tohjaya naik tahta menjadi raja ketiga dari Kerajaan Tumapel. Ia menjabat di tahun 1248 sampai 1250. Setelah ia naik tahta, Panji Tohjaya ini mencoba untuk membunuh dua keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, karena ia menganggap bahwa kedudukan mereka itu mengancam kedudukannya sebagai raja. Namun, Ranggawuni dan Mahesa Cempaka memberontak dan akhirnya berhasil untuk membunuh Panji Tohjaya. Setelah Panji Tohjaya meninggal, Ranggawuni naik tahta menjadi raja keempat dari Kerajaan Tumapel dengan gelar Wisnuwardana, bersama dengan Mahesa Cempaka dengan gelar Narasinghamurti. Wisnuwardana menjabat di tahun 1248 sampai 1268 menurut kitab Nagara Kertagama. Dan menurut kitab Pararaton, ia menjabat di tahun 1250 sampai 1268. Wisnuwardana memiliki permaisuri yang bernama Waninghyun dengan gelar Jayawardani. Dan mereka berdua memiliki anak yang bernama Kertanegara. Lalu, Narasinghamurti juga memiliki anak yang bernama Dyah Lembutal. Dan Dyah Lembutal juga memiliki anak yang bernama Raden Wijaya, yang nantinya Raden Wijaya ini akan menjadi raja pertama dari Kerajaan Majapahit. Di masa ini, Wisnuwardana itu mengubah nama ibu kota yang asalnya Kutaraja menjadi Singosari, yang nantinya Kerajaan Tumapel ini akan lebih sering dikenal oleh orang-orang dengan nama Kerajaan Singosari. Wisnuwardana meninggal di tahun 1270 dan Narasinghamurti meninggal di tahun 1269.
Setelah Wisnuwardana meninggal, anaknya yaitu Kertanegara menggantikan posisi ayahnya menjadi raja kelima atau raja terakhir dari kerajaan Singosari di tahun 1268. Di masa ini, kerajaan Singosari ini mencapai puncak kejayaan karena Raja Kertanegara ini memiliki visi dan misi yang sangat kuat untuk menyatukan Nusantara dan membuat kerajaan yang besar. Ia mengirimkan banyak ekspedisi seperti ekspedisi Pabali untuk menaklukkan daerah Bali dan ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan daerah Sumatera. Kertanegara meninggal di tahun 1292 dalam perang dengan Jayakatwang dari kerajaan Gelang-Gelang. Jayakatwang melakukan pemberontakan karena ia balas dendam karena leluhurnya yaitu Kertajaya meninggal dibunuh oleh Ken Arok. Dan Jayakatwang juga ingin mengembalikan kejayaan dari kerajaan Kediri. Dan akhirnya Jayakatwang berhasil menaklukkan ibu kota Singosari. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu proses berkembangnya kerajaan. Pada kesempatan kali ini, saya, Lea Malika Yanuardi, akan membahas tentang kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singosari. Jadi, pada masa kerajaan Singosari, kehidupan ekonominya didukung oleh kegiatan pertanian dan juga perdagangan. Namun selain itu, kita juga akan membahas sistem pajak apa yang diterapkan pada masa kerajaan Singosari dan apa alat tukar yang digunakan pada masa kerajaan ini. Pertama, kita akan membahas tentang kegiatan pertanian. Nah, jadi kegiatan pertanian pada masa kerajaan Singosari didukung oleh letak geografisnya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa kerajaan Singosari ini terletak di Kabupaten Malang, yang mana berada pada ketinggian 400-700 mdpl, sehingga komoditas utamanya seperti padi, palawija, serta buah-buahan seperti duku, sawo, dan mangga dapat berkembang dengan baik. Selain itu, biasanya para masyarakat menanam buah-buahan di belakang rumah secara sporadis. Berbeda dengan kerajaan Sriwijaya yang lebih mengutamakan kegiatan perdagangan, kerajaan Singosari justru lebih berfokus pada kegiatan pertaniannya. Namun, sejak adanya ekspedisi Pamalayu yang dicetuskan oleh Raja Kertanegara pada tahun 1275 Masehi untuk memperluas wilayah kerajaan Singosari sampai ke kerajaan Melayu, mulai dilakukanlah kegiatan perdagangan. Kenapa? Karena pelabuhan-pelabuhan mulai dibangun, sehingga kegiatan perdagangan mulai dilakukan oleh para masyarakat. Biasanya, para masyarakat melakukan kegiatan perdagangan di sekitar Sungai Berantas. Selain pertanian dan perdagangan, sistem ekonomi pada masa kerajaan Singosari ini juga didukung oleh adanya sistem pajak. Nah, sumber sejarah mengatakan bahwa sumber pajak pada masa kerajaan Singosari ini diambil dari hasil bumi ataupun usaha perdagangan. Hasil bumi bisa berupa beras ataupun padi. Selain hasil bumi, biasanya pajak pada masa kerajaan Singosari diambil dalam bentuk lain, seperti misalnya emas maupun perak. Selanjutnya kita akan membahas apa saja alat tukar yang digunakan pada masa kerajaan Singosari. Jadi, kata beli ditemukan pada prasasti-prasasti kuno dan kitab Sansekerta pada tahun sekitar 875 Masehi yang mengindikasikan bahwa sudah terjadi transaksi jual beli pada masa tersebut. Nah, kerajaan-kerajaan Jawa pada masa dahulu biasanya menggunakan emas ataupun perak. Namun, karena jumlahnya terbatas, transaksi jual beli ini bisa jadi menggunakan cara barter. Nah, hal ini juga lah yang diterapkan pada masa kerajaan Singosari. Jadi, itu dia pembahasan tentang kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singosari. Perkenalkan, nama saya Najla Anonisa Tarigan dari absen 29. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial kerajaan Singosari. Poin yang pertama yaitu interaksi sosial. Dalam keagamaan, masyarakat Singosari menganut ajaran Hindu-Buddha. Sejak masa Ken Arok, kaum Brahmana memiliki pengaruh sosial yang sangat besar.
karena mereka adalah kelompok yang memberikan legitimasi kepada Ken Arok untuk menjadi raja. Sehingga posisi pendeta dalam struktur sosial sangat dihormati. Nah, pada masa Wisnuwardana dan masa Kartanegara terjadi penggabungan dua ajaran, yaitu Shiva dan Buddha atau Hindu dan Buddha, disebut juga konsep sinkretisme, bertujuan untuk mempersatukan rakyat agar tidak terpecah belah oleh perbedaan keyakinan, dan raja dipandang sebagai titisan dewa oleh kedua ajaran tersebut. Khusus pada masa Kartanegara, muncul aliran Tantrayana atau Bhairava yang sangat kuat. Upacara Tantrayana adalah ritual mistik aliran Shiva dan Buddha yang dilakukan Raja Kartanegara untuk mendapatkan kekuatan gaib guna menangkal ancaman Mongol. Inti ritualnya adalah Pancamakra, yaitu praktik meditasi ekstrim menggunakan 5 unsur. Yang pertama, matcha atau ikan. Yang kedua, mamsa atau daging. Yang ketiga, madya atau minuman alkohol. Yang keempat, mudra atau gerakan tarian. Yang kelima, maituna atau hubungan seksual. Untuk mencapai kesaktian tertinggi dan berfungsi sebagai senjata batin untuk melindungi negara dari ancaman luar seperti Mongol. Kehidupan keagamaan juga diwujudkan dalam pembangunan candi, disebut candi pendarmaan atau pemujaan arwah leluhur. Dalam tradisi Singosari, raja yang mangkat akan didarmakan atau diabadikan dalam bentuk patung dewa di sebuah candi. Contohnya, Ken Arok didarmakan di Candi Kagenangan, Wisnuwardana didarmakan di Candi Jago, dan Kartanegara didarmakan di Candi Singosari. Candi-candi ini menjadi pusat kegiatan sosial dan religi masyarakat untuk menghormati roh suci pemimpin mereka. Sosial politik. Secara sosial, rakyat patuh karena raja dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi, disebut konsep Dewa Raja. Dewa Raja adalah cara raja mengklaim hak untuk memerintah agar kekuasaannya tidak diganggu-gugat. Kartanegara menggunakan ini secara ekstrim lewat ritual Tantrayana untuk menyatukan rakyat. Tragisnya, karena terlalu fokus pada ritual ini, Kartanegara menjadi lengah dan terbunuh oleh serangan Jaikatwang di dalam istana. Terjadi intik perebutan kekuasaan antar anggota kerajaan seringkali mengguncang stabilitas sosial. Untuk menjaga stabilitas sosial, antar keluarga bangsawan sering melakukan pernikahan politik. Contohnya, pernikahan anak-anak Wisnuwardana untuk menyatukan terah yang bertikai. Dalam ekspansi, interaksi dengan wilayah luar Pulau Jawa lewat ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu adalah mengirimkan pasukan militer dengan misi diplomatik ke wilayah Sumatera, ke kerajaan Dharmasraya. Tujuannya untuk membendung pengaruh Mongol di Nusantara dengan menguasai jalur Selat Malaka dan beraliansi dengan kerajaan Sumatera. Caranya dengan diplomasi persaudaraan yang ditandai dengan mengirimkan hadiah berupa arca Amoghapasa. Efek sampingnya, pengiriman pasukan inti keluar Pulau Jawa membuat pertahanan ibu kota Singasari menjadi kosong, sehingga memudahkan Jaikatwang melakukan pemberontakan di dalam istana. Dalam sosial ekonomi, hubungan antara raja dan petani diatur lewat aturan yang jelas mengenai pemanfaatan tanah. Petani adalah tulang punggung ekonomi, sementara raja adalah pemilik sah seluruh tanah atau bumi pati. Poin yang pertama, kewajiban petani atau beban rakyat, yaitu membayar upeti, kerja bakti, dan wajib militer untuk para rakyat laki-laki yang sehat. Poin yang kedua, yaitu hak petani atau perlindungan raja. Petani diberi hak untuk tinggal di tanah tersebut secara turun-temurun. Raja menjamin keamanan wilayah tersebut dari perampok atau musuh. Dan raja bertanggung jawab menyediakan penyediaan irigasi. Poin yang ketiga, keistimewaan tanah sima. Jika sebuah desa ditetapkan sebagai sima, maka petani dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Sebagai gantinya, hasil panen mereka digunakan untuk membiayai bangunan suci atau candi. Poin yang kedua, kesejahteraan. Singasari menurut kitab Pararaton dimulai dari masa Ken Arok yang menandai era mobilitas sosial vertikal. Sebagai mantan rakyat biasa, Ken Arok membawa perubahan besar dengan meruntuhkan Kasalama Kediri dan memberikan perlindungan penuh pada kaum Brahmana, sehingga menciptakan tatanan sosial yang baru.
Ketika dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya daerah yang tergabung dengan wilayah kerajaan Tumampel atau Singasari. Memasuki masa Anusapati dan Tojaya, kehidupan sosial mengalami kemunduran dan ketegangan. Pada masa Anusapati, ia lebih memilih untuk sabung ayam, dan fokus para penguasa terpecah oleh trauma masa lalu dan dendam keluarga, yaitu konflik Kris Empu Gandring. Konflik Kris Empu Gandring adalah Ken Arok yang dikutuk mati oleh Empu Gandring. Kris Botannya akan membunuh sang pendiri Singasari dan 7 turunannya. Akibatnya, pada masa itu, kesejahteraan rakyat terabaikan. Kondisi sosial mulai pulih secara total di masa Wisnuwardana. Ia melakukan rekonsiliasi nasional dengan merangkul pihak-pihak yang bertikai. Kedamaian ini berdampak langsung pada rakyat, yaitu pasar kembali ramai, aktivitas ekonomi berjalan lancar, dan masyarakat hidup tanpa bayang-bayang perang saudara. Puncaknya pada masa Kartanegara, kehidupan sosial mencapai level internasional. Masyarakat Singasari menjadi dinamis karena visi besar ekspansi keluar Pulau Jawa. Secara religius, terjadi pencampuran ajaran Hindu-Buddha atau Shiva-Buddha yang menyatukan masyarakat dalam satu identitas spiritual yang kuat. Poin yang ketiga, stratifikasi sosial. Menurut stratifikasi sosial Hindu-Buddha, masyarakat terbagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun dalam kitab Pararaton menonjolkan peran tokoh karismatik, di mana seseorang dari kelas bawah bisa naik menjadi raja melalui kekuatan militer, menunjukkan adanya mobilitas sosial. Sifat stratifikasi sosial yaitu terbuka, adanya kemungkinan untuk naik atau turun kelas. Lalu terdapat golongan-golongan. Yang pertama, golongan atas atau elit kerajaan, yaitu penguasa yang mengendalikan politik dan pemerintahan. Yang kedua, golongan menengah, yaitu rohaniwan dan cendekiawan. Mereka adalah jembatan antara rakyat dengan dewa. Yang ketiga, golongan bawah, yaitu rakyat jelata atau wong cilik serta hamba sahaya. Mereka adalah kelompok terbesar penggerak ekonomi, namun berada di lapisan terbawah dalam hierarki kekuasaan. Sekarang kita akan membahas bidang politik kerajaan Singasari. Secara politik terdapat perbedaan pada jumlah raja dan juga masa jabatan raja di 2 kitab utama sumber sejarah kerajaan Singasari. Di kitab Pararaton tercatat ada 5 jumlah raja yang memerintah. Yang pertama ada Ken Arok, lalu Anusapati, lalu Tohjaya, lalu selanjutnya ada Wisnuwardana, lalu yang terakhir ada Kertanegara. Lalu untuk di kitab Negara Kertagama hanya mencatat 4 raja yang memerintah. Yaitu yang pertama ada Sri Ranggarajasa atau Ken Arok, yang kedua ada Anusapati, yang ketiga ada Wisnuwardana, lalu yang terakhir ada Kertanegara. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok, seorang tokoh dari kalangan rakyat jelata yang berhasil meruntuhkan dominasi kerajaan Kediri. Ken Arok memerintah dengan gelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwa Bumi. Namun kekuasaannya berlangsung singkat, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 1227 sampai 1222. Pada masa awal kehidupan politik, Singasari sangat tidak stabil dan penuh dengan intrik kerajaan yang berkaitan dengan pembunuhan para anggota kerajaan. Ketidakstabilan ini ditandai oleh satu pusaka yang sama, yaitu Empu Gandring, yang digunakan untuk membunuh raja-raja awal seperti Ken Arok, Anusapati, dan Tohjaya. Ken Arok dibunuh oleh suruhan anak tirinya, yaitu Anusapati, yang kemudian naik tahta. Namun Anusapati tidak melakukan banyak pembaruan karena Anusapati lebih berfokus pada kesenangannya menyambung ayat. Setelah Anusapati, Tohjaya sempat memerintah sebelum akhirnya putra dari Anusapati, yaitu Ranggawuni, melakukan upaya balas dendam atas kematian ayahnya. Kondisi politik kerajaan Singasari mulai mencapai titik stabil pada masa pemerintahan Ranggawuni atau Wisnuwardana. Untuk mengakhiri kutukan berdarah di lingkungan istana, Wisnuwardana memusnahkan keris Pugardi dengan cara memasukkan keris Pugarding ke dalam kawah gunung berapi. Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan menjadi lebih tentram dan membawa kesejahteraan bagi rakyat Singasari, yang menjadi fondasi penting bagi kejayaan kerajaan Singasari. Puncak kejayaan kerajaan Singasari terjadi pada masa pemerintahan anak dari Wisnuwardana, yaitu Kertanegara, itu pada tahun 1268 sampai 1292.
Kertanegara merupakan raja terakhir dan juga raja terbesar Singasari karena dia memiliki cita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara. Visi politiknya difokuskan pada gagasan perluasan cakrawala Mandala ke luar Pulau Jawa yang meliputi seluruh wilayah Dwipantara. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Kertanegara menjalankan beberapa kebijakan politik strategis, yaitu yang pertama, politik dalam negeri. Ia mengganti pejabat, pembantu, melakukan pernikahan politik, serta memperkuat aspek angkatan perang. Selanjutnya ada politik luar negeri. Jadi, pada tahun 1255 Masehi, Kertanegara mengirim 14.000 prajuritnya ke kerajaan Damastraya, Sumatera. Ini disebut Ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu berlatar belakang adanya ancaman serangan dari Mongol di bawah Raja Kubilai Khan. Dengan menyatukan Jawa Dipa dan Suwarnadwipa, kerajaan Singasari yakin dapat membendung kerajaan Mongol. Kitab Negara Kertanagara menyebutkan bahwa tujuan awal dari ekspedisi Pamalayu yaitu untuk menjalin kerjasama baik antara Jawa dan juga Sumatera. Namun tujuan baik tersebut mendapat penolakan dari Raja Kerajaan Damastraya. Singasari meradang dan mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Kebo Anabrang atau biasa disebut Mahisa Anabrang yang merupakan seseorang dari Melayu yang diangkat menjadi rakrian di Singasari. Pada tahun 1268 terjadi peperangan pertama antara Singasari dan juga Damastraya. Perang tersebut dimenangkan oleh Singasari yang ditandai dengan pengiriman Arca Amogapasa bersama 4.000 pasukan atau prajurit khusus kerajaan Singasari. Prasasti Padang Rojo menyebutkan bahwa Arca Amogapasa merupakan hadiah persahabatan dari Raja Kertanegara kepada Raja Damastraya, yaitu Sema Tribuwana Raja Mauli Warmadewa. Berdasarkan kitab Pararaton, hal ini dimulai dari keruntuhan kerajaan Singasari yang diakibatkan oleh pemberontakan Jaya Katuang pada tahun 1292. Di saat yang sama, pasukan Mongol di bawah perintah Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara yang sebenarnya sudah tewas. Memanfaatkan kesempatan ini, Raden Wijaya bekerjasama dengan Arya Wiraraja untuk memperdaya pasukan Mongol agar menyerang Jaya Katuang. Setelah Jaya Katuang dikalahkan dan juga dihukum oleh pasukan Mongol, Raden Wijaya merencanakan taktik lanjutan dengan menyerang pasukan Mongol di tengah mabuk merayakan kemenangan. Serangan mendadak ini memaksa beberapa pasukan Mongol kembali ke wilayahnya. Pasca pengusiran Mongol, Raden Wijaya resmi mendirikan kerajaan Majapahit di daerah Trowulan. Pada tahun 1293, pasukan ekspedisi Pamalayu yang di bawah perintah Kebo Anabrang kembali ke Jawa dan langsung menyatakan setia kepada kerajaan Majapahit karena mengira Raden Wijaya sebagai penerus tahta sah dari Kertanegara. Namun tidak semua anggota pasukan ekspedisi Pamalayu menyetujui hal ini. Beberapa pasukan di bawah pimpinan Andawarman memilih tetap tinggal di Sumatera dan menolak untuk mengakui kedaulatan kerajaan Majapahit sebagai pengganti Singasari. Konflik ini baru benar-benar berakhir pada tahun 1339 ketika pasukan Majapahit di bawah pimpinan Aditya Warman berhasil menjatuhkan pasukan Indrawarman tersebut. Selanjutnya ada ekspansi wilayah. Pada tahun 1282, Kertanegara mengirim ekspedisi ke Pulau Bali atau biasa disebut ekspedisi Pabali. Lalu pada tahun 1284, akhirnya ekspedisi ini berhasil menaklukkan kerajaan Bali. Lalu mereka membawa rajanya sebagai tawanan dan untuk menghadap Kertanegara. Selain Sumatera dan Bali, Kertanegara juga berhasil menaklukkan beberapa daerah lainnya seperti Gurun, Pahang, dan Bakulapura. Selanjutnya ada diplomasi, yaitu menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Keruntuhan Singasari terjadi secara mendadak saat Singasari berada di puncak kejayaannya. Kertanegara terlalu fokus pada ekspansi luar negeri sehingga pertahanan di dalam pusat kerajaan menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh keturunan Kediri yaitu Jaya Katuang untuk melancarkan serangan. Kertanegara pun tewas pada serangan tersebut pada tahun 1292.
Hal ini juga mengakhiri riwayat kerajaan Singasari dan menjadi asal mula atau cikal bakal dari berdirinya kerajaan Majapahit. Selanjutnya, budaya peninggalan kerajaan Singasari baik berupa fisik ataupun non-fisik. Budaya peninggalan berupa benda dibagi beberapa macam seperti candi, prasasti, ataupun arca. Yang pertama, Candi Singasari. Candi ini adalah peninggalan kerajaan Singasari yang paling terkenal dan candi ini terletak di Malang, Jawa Timur. Candi ini diyakini digunakan sebagai tempat pendarmaan Raja Kartanegara atau raja terakhir kerajaan Singasari. Arsitekturnya bercorak Hindu-Buddha dengan relief yang tidak terlalu banyak, namun memiliki kesan yang kokoh dan juga megah. Lalu ada Candi Kidal yang terletak di Desa Rejo Kidal, Malang. Candi ini dibangun untuk mendarmakan Raja Anusapati. Candi Jago. Candi Jago merupakan peninggalan dari masa pemerintahan Raja Wisnuwardana. Candi ini mencerminkan keagamaan dan pendidikan moral dalam budaya Singasari. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan candi berbentuk stupa yang terletak di Desa Toymarto, Kabupaten Malang. Candi ini dulunya digunakan oleh umat Buddha untuk beribadah. Candi Jawi. Candi Jawi dengan nama asli Jajawa ini terletak di kaki Gunung Welirang, Pasuruan. Candi ini diduga sebagai tempat pendarmaan atau menyimpan abu dari raja terakhir Singasari, yakni Kertanegara. Lalu yang terakhir ada Candi Katanglumbang. Candi Katanglumbang diduga digunakan sebagai tempat persemayam akhir atau pendarmaan atau pemakaman terakhir Raja Tohjaya, raja ketiga kerajaan Singosari. Selanjutnya, prasasti. Mari kita mulai dari Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung merupakan salah satu prasasti terpenting dari masa Singasari. Prasasti ini menjelaskan tentang silsilah raja-raja masa Singasari dari Ken Arok hingga Kertanegara. Melalui prasasti ini, kita bisa mengetahui bagaimana sih cara kerajaan Singasari berpindah kekuasaan dari A ke B. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana sih cara raja-raja Singasari memperkuat legitimasi politik mereka. Lalu Prasasti Wurare. Prasasti Wurare berkaitan dengan penempatan Raja Wisnuwardana. Keberadaan prasasti ini menunjukkan bahwa kekuasaan Raja Singasari tidak hanya didasarkan oleh kekuatan militer, tetapi juga melalui pengakuan simbolik dan spiritualisme. Selanjutnya, Prasasti Manjusri yang menerangkan tentang perbaikan dan penyempurnaan bangunan suci agama Buddha Wajrasana. Prasasti Amogapasa. Prasasti Amogapasa yang digunakan sebagai legitimasi yang memperkuat kedudukan Adityawarman. Selanjutnya, ada peninggalan berupa arca. Arca sendiri adalah patung atau karya 3 dimensi berbentuk patung yang memiliki nilai religius. Arcanya terdiri dari arca Dwarapala, arca Prajnaparamita, arca Ganesha, arca Anusapati, arca Wisnuwardana, arca Kendedes, dan arca Joko Jolok. Mari kita masuk ke sistem berikutnya. Budaya peninggalan kerajaan Singasari berupa non-benda ada di dalam sistem pemerintahan dan politiknya, sistem kepercayaan, sistem sosial, dan struktur kekuasaan, nilai religius dan ritual, dan juga nilai kesusastraan dan bahasa.